Perkenalkan, nama saya Marcelinus Layan, NIM 202331055, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran HAM, yaitu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Nah teman-teman, yang pertama yaitu deskripsi kasus. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah teman-teman, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah teman-teman, sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Nah, sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah teman-teman, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Jadi teman-teman, sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Kita masuk pada poin yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah teman-teman, di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah teman-teman, kita masuk pada poin yang kelima yaitu ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Nah teman-teman, aparat penegakan hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Nah, penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah teman-teman, kita masuk pada poin yang kedua yaitu dasar hukum. Nah teman-teman, kasus pelanggaran hak warga negara. Adanya tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga ada pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan hak secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibat mereka menjadi anak jalanan. Nah teman-teman, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita dilihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tanggap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan
atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Nah teman-teman, hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merambaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Teman-teman, kasus peningkaran kewajiban warga negara ada tentunya sering membaca slogan "Orang bijak taat pajak". Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Nah teman-teman, kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintah dan bela negara. Nah teman-teman, poin yang keempat yaitu solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu solusi penegakan hukum. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bisa diatasi dengan menegakkan hukum yang telah ditetapkan dalam negara kita. Yang kedua yaitu rekomendasi. Pemerintah harus memperkuat hukum yang melindungi HAM dan memberlakukan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM di negara Indonesia ini.